Audio Jungle. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel sebelah, channel saudaranya obrolan sabot. Lihat teasernya kan, dianjurkan ikuti tayangan 40 obrolan sabot, itu local wisdom, visit lah, pengantar masuk ke tayangan ini. Di tayangan ini, keywordsnya collaboration, interdependence, sama public victory. Nah, saya mau cerita. Satu saat di kantor saya yang pertama, kita berlomba-lomba untuk achieve business target kan. Biasanya menonjol tuh siapa yang menang, siapa yang nggak mencapai gitu. Satu saat bos memutuskan achieve-nya total. Jadi kalau saya bisnis A, ada teman lain bisnis B, teman lain lagi bisnis C, total A, B, C ini yang harus di-achieve. Dan kalau totalnya di-achieve, tiga-tiganya dapat award, dikeprokin, naik ke panggung, jalan-jalan luar negeri gitu lah. Belakangan saya belajar, oh ini yang namanya collaboration, public victory, gak ada yang menonjol. Kemudian belakangan saya juga belajar ada sekolah yang pada dasarnya nggak ada juara satu, juara dua, nggak ada bintang kelas. Jadi anak-anak diajarin berkolaborasi, public victory, jadi part of a team. Nah, ini berkaitan. Jadi kalau di tayangan 40 itu, ternyata nenek moyang bangsa China, nenek moyang bahkan orang Indian Amerika, itu udah punya falsafah interdependensi, saling ketergantungan di dunia ini. Kita nggak bisa sendiri untuk maju jadi ketergantungan di kantor, di masyarakat. Nah, bangsa Maori yang dibahas utama di tayangan 40 itu, lebih lagi, jadi ketergantungan bukan hanya antar manusia, sesama manusia, tapi ketergantungan dengan alam. Saya baru mendalaminya belakangan itu sesudah pensiun. Jadi sudah masuk ke aspek mulai dari sampah plastik sampai climate change sampai masalah isu-isu lingkungan ya. Ya, ternyata dan ditilik-tilik juga ayatnya ada di kitab suci katanya. Perbuatan kita itu, perbuatan manusia itulah yang merusak lingkungan, merusak alam. Dan isu pemanasan global segala macam yang terjadi sekarang ini, perubahan iklim segala macam itu karena banyak perkembangan yang dilakukan manusia yang merusak alam. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke inti yang kita mau bahas. Ini dari Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People. Ini cover depan buku pertama. Jadi sesudah training di kantor pertama itu, saya belakangan menggali sendiri punya bukunya sampai bikin artikel segala macam. Dan pernah ngajar di salah satu divisi di kantor yang kedua. Seven Habits of Highly Effective People. Penulis bukunya Stephen R. Covey sudah almarhum, tapi legasinya berjalan terus. Ada sebuah lembaga di Amerika yang mengembangkan training-training berdasarkan ini, dan ada affiliate-nya juga di Indonesia. Tapi ini bicara 3 habit pertama, proaktif, begin with the end in mind, sama put first thing first, itu membangun independence, kemandirian. Nah, kemudian di konsep Seven Habits-nya Stephen Covey diperkenalkan 3 habit berikutnya. Seek first to understand before being understood. Terus think win-win, ya, dan sinergi. 3 ini membangun interdependence. Jadi
kolaborasi. Pada dasarnya kita nggak bisa kerja sendiri, kita tergantung pada orang lain dan orang lain juga tergantung pada kita, baik di organisasi maupun di lingkungan masyarakat. Nah, katanya effective interdependence hanya bisa dibangun di atas true independence. Jadi kalau kita udah independen, baru kita bisa berkontribusi di tingkat interdependen. Ya kan? Kalau kita songki-songki aja, kita mau berkolaborasi, nggak punya kontribusi kita. Kita terima kontribusi orang. Kita sendiri juga harus punya dasar, harus punya independen, eh, kemampuan sendiri untuk bisa ikut berkontribusi gitu kan. Nah, itu yang disebut public victory. Jadi yang diimplement oleh bos saya di kantor pertama itu total pencapaian public victory, nggak ada yang menonjol, nggak ada yang. Saya waktu itu akhirnya nulis ini artikel, tapi kita bahas di tayangan berikutnya aja, nggak sempat bahas artikel ini, the habitual change and the required training. Karena gini, pengalaman di kantor kedua, saya nggak menyepakati sesuatu dengan customer yang tanpa disadari ternyata berdampak pada kerja keras yang di belakang saya, supply chain-nya dan cost-nya nambah. Datanglah bos supply chain ke bos saya dan saya dipanggil, akhirnya, oh oke, saya paham, saya mengerti, saya janji saya dealkan kembali ke customer untuk merubah dealnya, dan berhasil. Di situ saya belajar, oh ya, di sini interdependensinya. Jadi saya harus berpikir dampaknya ke orang lain. Jadi achievement tuh bukan harus sama, achievement tuh harus sama-sama, bukan sendiri. Kita sukses sendiri support customer, tapi cost-nya nambah, kan total perusahaan cost-nya jadi nambah. Ya, dan di sini diperkenalkan juga konsep emotional bank account. Jadi reputasi, kalau kita dikenal dengan reputasi yang bagus, jujur, suportif, apalagi berkontribusi, pernah berjasa gitu kepada tim, kepada masyarakat, kepada orang lain, itu kita ngebangun emotional bank account di banyak orang, tengah masyarakat. Dengan itulah kita membangun reputasi. Ya. Kita masuk ke habit pertama, proaktif, bukan reaktif. Jadi sehari-hari kita mengalami stimulus dan respons kita secara spontan umumnya dipengaruhi oleh self-awareness, imajinasi, conscience ya, hati nurani, dan independent will, kemauan sendiri. Di sini tagline-nya adalah kita pikir kita melihat dunia ini seperti apa adanya, kenyataannya enggak. Kita melihat dunia itu dari paradigma kita. Nah, paradigmanya itu beda-beda setiap orang. Paradigma itu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, hati nurani, kemauan sendiri, imajinasi, segala macam. Kita punya dua pilihan, mau merespon langsung, spontan, atau berhenti sejenak dan merespon berdasarkan prinsip. Nah, di sini juga ada principle center. Jadi ada artikel lain lagi yang akhirnya saya tulis. Di situ detail dasar-dasar kita dalam menyikapi hidup ya. Dari yang paling ini adalah principle center. Kamu prinsipnya apa sih? Dan dalam merespon, sorry, kita harus mikir juga, kita tuh mau kemana, kita bertujuan apa. Kalau saya meresponnya begini, berdampak nggak pada tujuan jangka panjang saya, katanya ya. Sorry. Kemudian, mesti tentang habit pertama. Habit pertama, proaktif, is about taking responsibility of your life, katanya. Tidak menyalahkan orang lain, orang tua,
dan lingkungan. And proactive people katanya responsible. Responsible itu kosakata, rupanya responsible itu dari dua kata responsible. Nggak tahu, coba dicari aja kosakatanya. Tidak menyelami genetik, aspek genetik, circumstance, ya, situasi, lingkungan, dan conditioning untuk kondisi dan behavior mereka. Reactive people seringkali dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan external sources, dan ada aja external sources yang disalahin, ya. Jadi ini sih gara-garanya gue begini karena begitu. Nah, itu reactive people katanya. Stand apart from your paradigm. Keluar dulu dari paradigma, menyadari dulu paradigmamu yang sekarang, pelajari, dan act to change them. Coba rubah paradigmamu, katanya. Kalau kita merubah behavior, perilaku, ya, yang terjadi perubahan kecil, minor change. Kalau kita merubah paradigma, yang akan terjadi adalah perubahan besar, major change, katanya. Nah, ini waktu itu ada bapak dari affiliate Seven Habits di Indonesia yang kita undang di kantor saya kedua. Dia menerangkan hal-hal ini, semua habitsnya dari Seven Habits ini cukup jenaka, dan dia kasih contoh orang yang pokoknya gua maunya gini, pokoknya ya, pokoknya ini, pokoknya ini. Itu orang yang paradigm paralysis katanya, cacat paradigma. Coba ngebayangin. Tapi telan aja dulu ya. Orang cacat paradigma katanya begitu. Oke, kita masuk ke habit kedua. Begin with the end in mind. Jadi tujuannya apa? Itu mempengaruhi respon kita terhadap semua stimulus. Ya. Kemudian visioning, plan your roadmap, management of paradigm, thinking of control, efisiensi, dan rules. Nah, ini dia bilang gini, paradigma management itu thinking of control, efisiensi, dan rules. Kalau paradigma seorang leader, itu direction, purpose, nilai-nilai organisasi, dan cohesiveness. Perbedaan seorang leader dan seorang manajer, katanya. Coba nih lagi. Ilustrasinya gini. Manajemen adalah orang yang doing things right. Kalau leaders itu orang yang melakukan hal yang benar, doing the right thing. Ilustrasinya gini, kalau pengikutnya berada di bawah, leader itu naik ke atas pohon, ngeker ya, lihat situasi, terus menemukan, kita salah arah nih, ayo balik-balik, ayo kita harus rubah arah, gitulah kira-kira. Nah, mesin tentang habit kedua, nah ini yang saya nulis artikel judulnya The Lens Through Which We See the World. Jadi kita melihat dunia itu dipengaruhi oleh prinsip-prinsip, paradigma segala macam, dan yang katanya yang paling bagus itu bersentrallah pada prinsipmu. Itu nanti kita bahas di tayangan berikutnya ya artikel ini. Nah, kita masuk ke habit ketiga. Pertanyaannya, apa yang belum kamu lakukan selama ini, dan kalau dilakukan akan memberikan perubahan besar? Coba ngebayangin. Saya sendiri coba ngebayangin nanti apa yang belum pernah, dan sebenarnya kalau dilakukan perubahan besar. Ada terjadi perubahan besar katanya. Put first thing first ini tentang time management, organize and execute around priorities. Jadi prioritize hal-hal yang kita mau lakukan instead of saying no. Jadi nggak semuanya harus dijawab no, tapi dilakukan, tapi di prioritize, ada urutannya. Nah, untuk prioritas dan tidak semata-mata say no gitu, itu membutuhkan disiplin. Disiplin itu rupanya kata dasarnya disciple.
Disciple itu sebetulnya sebuah set of principle, values, dan purpose. Ya, telan aja dulu ya. Nanti kalau perlu diulang-ulang videonya. Nah, kuadrannya gini. Jadi antara urgent, important, kuadrannya gini. Yang paling top atas kiri itu yang urgent dan important itu yang eh, utama dilakukan duluan. Jadi waktu itu saya apply ini di dalam project yang saya lead. eh, kita ngomong tentang secondary sales ya, distributor management system, dan ada measurement-measurement dalam report yang prioritas. Jadi kita dulu waktu itu utamanya berdasarkan prinsip kita mau punya tool untuk manage channel dan kategori. Nah itu dulu, itu urgent dan important. Itu dulu kita, jadi kita nggak maksain semuanya karena ya developmentnya makan waktu ya. Dan kita nggak bisa nunggu lama juga kita mau roll out. Jadi yang lainnya yang berikutnya itu masuk di kuadran bawahnya, nggak urgent, tapi important, harus kita lakukan nantinya. Nah itulah. Jadi nggak selalu bilang no, tapi kita bilang yang ini nanti. Yang di kanan atas nggak ada kan, urgent not important dalam pekerjaan nggak ada. Tapi pada hari-hari ada misalnya kebelet ke belakang, nggak penting, tapi urgent kalau nggak dilakukan ada risikonya. Nah, yang paling bawah kanan nggak urgent, nggak important, nggak penting-penting amat, nggak urgent juga, ngapain dilakukan. Misalnya ngebully orang, chatting, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gitu ya, tidak berbobot, tidak kemana-mana, ya gitulah ya. Jadi penting itu azas manfaat. Jadi kalau dilakukan ada manfaatnya. Urgent itu azas risiko. Kenapa dia harus duluan? Karena kalau nggak dilakukan risikonya apa? Kita kan mau memperkecil risiko, gitu katanya ya. Jadi put first put first thing first ini disebut dalam buku itu merupakan time management generasi keempat yang bersentral pada prinsipal hati nurani, diarahkan oleh hati nurani science ya, punya misi yang unik, punya ada termasuk nilai-nilai dan tujuan jangka panjang long term goals. Ini akan membantu kita membalance hidup kita dengan mengidentify uh, rules-nya ya, dan memberikan konteks yang lebih baik dalam organize kita weekly. Kalau ada beberapa hal yang mungkin perlu di manage daily, tapi umumnya weekly. Ya, nah, put first thing first ini juga about delegation. Jadi nggak bisa semuanya kita handle. Kalau kita punya tim, kita bisa delegate. Go for delegation itu saya lupa, tapi bisa dicari di Google. Stewardship delegation itu adalah kita delegate sambil ngelatih tim kita. Kasih dia kesempatan mengembangkan kompetensinya dalam hal yang kita assign itu. Nah, masuk ke habit keempat, win-win. Jadi kolaborasi ini tadi nggak ada yang menonjol, public victory. Yang paling atas kiri lose win, jangan sampai kita kalah orang yang menang. Lose lose itu katanya upaya administration di Amerika yang sekarang ini dalam tarif polisinya segala macam itu membawa ke lose-lose aja katanya ya, beberapa orang bilang gitu. Win-lose itu kita menang orang lain kalah, iya boleh, kalau bisa sih tetap kita kasih orang lain kesempatan dia juga mencapai tujuannya mungkin beda sama kita, tapi kita dapat yang kita mau, kita kasih kesempatan dapat, dia dapat juga yang dia mau. Nah ini kuadrannya antara dari low sampai high consideration, dan yang ke kanan itu low sampai high courage. Jadi
Yang paling tinggi itu win-win kan, jadi kita high concentration, high courage juga, itu katanya. Nah, kita masuk ke habit kelima. Kita mulai dari bawah. Saya ingat bos eh, saya di kantor yang kedua, beliau udah almarhum ya, Pak Pijem. Dia selalu bilang, gunakan sepatu orang lain, gunakan sepatu konsumer. Kamu kalau dalam membuat activity, merencanakan penjualan, ada istilah lain, gunakan topi orang lain. Saya lebih setuju pakai topi kali ya, karena pikiran tuh adanya di deket topi kan, bukan deket sepatu. Oke, itu sih harinya aja. Dan bos saya yang lain, Pak Nandu, pernah jadi tamu di tayangan 22 di obrolan Sabot, tapi kita ngomong sustainability waktu itu, beliau ngomong tentang sustainability dan plastic packaging. Beliau punya YouTube channel tentang leadership, dan saya pernah ikuti beberapa, salah satunya beliau ngomong tentang listening skill. Jadi seorang leader sebelum bisa mengconvince orang lain, dia harus mendengar dulu. Ini yang paling sulit, dengerin dulu orang lain, pahami kaitannya sama eh, tadi itu sih, pakai sepatu orang lain tadi kan. Baru kita eh, pahami orang lain dulu sebelum kita bisa mengconvince orang lain. Dan ini karakter of communication, menggunakan empathy communication. Jadi kita empathy communication itu adalah komunikasi yang menggunakan empati, karena kita udah dengar dulu dia orangnya gimana, maunya apa gitu kan. Itulah katanya. Habit keenam, sinergi. Nah, sinergi itu katanya sama dengan creative cooperation. Telennya dulu ya. Nanti kalau perlu diulang-ulang, digali lagi di Google dan beli bukunya paling bagus sih. Sekarang yang edisi baru mungkin lebih komplit, lebih update. Esensi dari sinergi adalah value differences. Jadi gini, hargai perbedaan, memahami dan menghargai perbedaan, dan membangun kekuatan di atas perbedaan itu. Gini, soal compensation weakness tuh, ya saya sering lakukan. Jadi kalau kita kan diajarin untuk memahami kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Dan sebaiknya kalau kita udah paham kekurangan kita, di tim kita tuh ada orang yang bisa mengcover, menutupi kelemahan kita. Misalnya, saya sedikit punya kelemahan dalam ketelitian. Nah, ada tim member yang teliti. Dia terakhir tuh ngecek sebelum saya ngeluarin dokumen apa-apa ya, yang teliti dikasih untuk ngecek. Jadi dia punya kelebihan untuk mengcover kelemahan saya dalam soal ketelitian itu. Nah, kemudian menghargai perbedaan itu. Berapa tahun yang lalu dalam kasusnya Pak Ahok itu ada salah satu mahasiswi di Australia yang ngirim pesan. Ini ujian terhadap tingkat kedewasaan bangsa Indonesia. Bisa menghargai perbedaan apa enggak, dan bisa berpikir in konteks apa enggak. Nah, itulah. Oke, ini kita nggak bahas itu, tapi intinya itu bagus juga. Nanti saya punya artikel lain tentang itu, bisa kita bahas di tayangan lain. Dan jadi gini, di kita bisa membangun kerjasama dengan orang yang berbeda, berbeda dalam prinsip, berbeda dalam cara pandang. Wah, itu hebat sekali. Accept perbedaan mereka, respect them, dan build strength dengan mereka. Jadi gini, ini dia mau membedakan antara kompromis dan sinergi. Kompromis itu ada yang dikorbanin. Jadi satu tambah satu jadinya satu setengah, kenapa? Nggak dua. Ada pengorbanan di situ, ada yang dikorbanin, kita nggak dapat. Tapi kalau sinergi satu tambah satu bisa tiga, bisa enam, bisa lebih katanya. Kebayang? Kalau belum kebayang,
telan aja dulu. Oke. Nah, habit 1, 2, 3 proaktif, eh, apa tadi? 3 habit pertama, misalkan proaktif, begin with the end in mind, dan put first things first. Ya. Itu membangun independence, kemandirian. Habit 4 dan 5, win-win dan seek first to understand before being understood. Ya, jadi listen dulu sebelum bisa kontak seorang, kemudian win-win. Itu membuahkan habit 6, sinergi sebagai buahnya. Jadi kuasai habit 1, 2, 3 menjadi independen. Habit 4 dan 5 menjadi mulai menyadari interdependen. Kalau 1 sampai 5 dilakukan dengan baik, buahnya adalah sinergi tadi. Itu katanya. Dan yang ketujuh itu melatih. Dalam melatih itu dia kasih ilustrasi gini. Kalau di kantor ya spiral movement itu kita akan ngalamin di divisi lain, departemen lain, muter naik gitu ya, untuk naik ke atas. Nah, di dalam membangun kompetensi Seven Habits, itu mulainya dari belajar, komit, lakukan. Belajar, komit, lakukan. Belajar, komit, lakukan. Itulah spiralnya untuk menaikkan kompetensi kita. Dan katanya lebih baik, lebih mudah belajarnya kalau kita punya partner untuk mempraktisnya, katanya gitu. Oke, ini saya mengutip kebetulan 3 buku yang saya pernah baca, mulai dari Seven Habits, Secret oleh Rhonda Byrne, dan Quantum Class Sentano. Banyak filosofi yang sama, tapi ada satu Chinese wise words. Ini ancient Chinese dari nenek moyang bangsa Tiongkok, dan itu banyak dikutip di banyak hal, banyak buku dan filosofi ya. Eh, Bisa dibaca sendiri ya, 5 line itu, tapi saya bawakannya gini. Pikiran, thoughts, ikut akan menjadi kata-kata. Kata-kata sering kita sampaikan akan menjadi perilaku. Action atau perilaku itu jadi dilakukan beberapa kali jadi kebiasaan. Kebiasaan kita itu menjadi karakter, membentuk karakter, dan karakter kita itu menentukan nasib ke depannya. Katanya gitu. Oke, bisa dipahami ya. Kalau belum, telan aja dulu. Nanti diulang-ulang kalau perlu. Nah, dalam pembelajaran katanya, hambatan pembelajaran yang pertama adalah kebanyakan belajar. Kebanyakan belajar, penghambat belajar itu sendiri katanya. Terus tidak mencatat, tidak mengira, tidak merikas, tidak mengulang. Tidak mengulang ini ya kita pahami ya, kalau repetition adalah penting dalam pembelajaran. Dan dalam membangun habit 1 sampai 6 dan yang ketujuh, Sharpen itu melatih Sharpen the Soul itu melingkupi 4 dimensi manusia. Dimensi fisik, mental, sosial, emosional, dan spiritual. Dan katanya kalau ngajar anak-anak sama orang dewasa beda. Ngajar anak-anak itu dituntun, kalau ngajar orang dewasa itu sebaiknya self-discovery, jadi facilitator. Nah, ini menjadi facilitator untuk mengajak audiens kita untuk self-discovery ini juga sebuah yang saya sendiri masih belajar, nggak terlalu mudah juga melakukannya, tapi itu ada sekolahnya juga khusus. Jadi facilitator itu rupanya dari kata dasar facilities, facilis itu artinya make easy.
memudahkan orang untuk belajar. Oke, itulah kira-kira. Nah, tentang balik ke obrolan sabot, tayangan 106 itu lumayan ada kolega dari kantor saya yang pertama yang kita undang, coba Anda ikuti itu. Itu menarik, memang ngomong tentang ada saya curhat tentang ya, pengalaman jadi konsultan ya di waktu itu disebut management system, tapi juga belakangnya bagus sustainability dan tentang biofuel, bagaimana Singapura Singapura mengungguli kita dan tentang carbon credit juga. Tayangan 109 direncanakan nanti sama Om Freddy nih, itu kita ngebahas Gubernur Jabar, actionnya dia terkait dengan 5 fokus area yang kita ajukan. Kita pernah ajukan dan kita presentasikan di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, di tayangan yang ini, di channel ini, channel yang kita sebut, kita kasih nama serius berbobot ya. Diharapkan lebih berbobot, cuma enggak serius-serius amat ya. Kita santai. Ada kolega dari kantor pertama juga yang senengnya ngomong hal-hal yang berat-berat tentang pertumbuhan ekonomi, negara-negara maju mencapai pertumbuhan ekonomi tapi mengorbankan disparity, kesenjangan. Di sisi lain, ada negara berkembang justru kesenjangannya berkurang. Itu lebih bagus kan? Nah, jadi antara pertumbuhan dan kesenjangan, ini obrolannya berat. Serius banget dan berat, mungkin ya kita taruh di belakang lagi. Tapi kembali ke obrolan Sabot, kalau jadi, mudah-mudahan jadi. Ini ada tokoh internasional yang mau jadi, janji mau jadi tamu di bulan Juni. Doain aja mudah-mudahan jadi, itu pasti menarik. Dia tokoh internasional terkait lingkungan dan terkait dampak sampah plastik. Di salah satu tayangan kita udah bilang, ya di salah satu webinar yang saya ikuti bilang, kalau nggak dikurangi rate produksi plastik ini, satu saat plastik jadi penyebab utama perubahan iklim, bukan lagi eh, apa emisi karbon, emisi metan. Dan plastik treaty lagi disiapin sama PBB, itu nanti juga tayangan kita banyak menyangkut itu. Oke, sampai ketemu teman-teman di tayangan berikutnya. Baik, ada tayangan baru di SB, kita singkatnya SB ini, Serius Berbobot, dan ada tayangan-tayangan menarik, masih ada tayangan menarik di santai-santai berbobot, obrolan sabot. Oke, bye.